Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengapresiasi sebuah puisi dengan cara parakrase. Langsung saja. Salah satu bentuk apresiasi puisi adalah parakrasa. Memperkenalkan puisi merupakan suatu kegiatan mengubah puisi menjadi bentuk lain dengan kata-kata sendiri. Perlu diketahui bahwa parakrasa merupakan metode memahami puisi, bukan metode membuat karya sastra. Dengan demikian, memperafrasakan puisi tetap dalam kerangka upaya memahami puisi. Kaitannya dengan parakrasa, di sekolah terdapat kurikulum yang menyediakan kesempatan siswa untuk berpraprasa. Paraprasa adalah mengungkapkan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian, penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna tersembunyi menurut Laila Sari dan Nurul Lailah. Paraprasa adalah pengungkapan kembali sebuah teks dalam menggunakan kata-kata yang lain. Istilah parakrasa berasal dari bahasa Latin yaitu paraphrase, dari bahasa Yunani yaitu paraphrasein yang artinya cara penambahan dari suatu ungkapan. Satu hal yang penting dalam memparafrasakan ialah bahwa parafrasa itu melindungi makna dasar isi yang diparafrasakan. Jadi, penafsiran kembali sebuah sumber untuk menjelaskan makna yang kurang jelas nyata yang mengukur pada sumber itu sendiri disebut dengan penelitian asli dan tidak disebut dengan parafrasa. Nah, dalam parafrasakan puisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan parafrasa terikat dan parafrasa bebas. Parafrasa bebas adalah bentuk parafrasa yang menuliskan kembali sebuah puisi ke dalam bentuk karangan atau paragraf-paragraf sehingga bahasa atau unsur aslinya tidak tampak lagi. Salah satunya mengubah puisi ke dalam bentuk karangan naratif. Karangan merupakan hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, atau alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu menurut Spinoza. Selanjutnya, menurut Tarigan, menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Semua pendapat tersebut sama-sama mengacu pada pengarang sebagai proses melambangkan bunyi-bunyi berdasarkan aturan-aturan tertentu. Artinya, skala ide, pikiran, dan gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan cara menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola. Melalui lambang-lambang tersebutlah pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu karangan narasi. Karangan narasi merupakan salah satu karangan yang dapat dijadikan alat untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain menurut Kerff. Narasi melakukan penambahan ilmu pengetahuan melalui jalan cerita bagaimana suatu peristiwa itu berlangsung karena lebih menekankannya jalannya cerita. Reproduksi masa silam merupakan bidang utama sebuah narasi. Seseorang dapat menginformasikan sesuatu kejadian atau peristiwa pada orang lain dengan latar belakang kejadian yang nyata maupun rekaan. Secara sederhana, narasi merupakan cerita. Memperafrasakan puisi ke dalam bentuk karangan naratif akan menuangkan kembali apa yang dibaca dan dipahami dari puisi yang dibaca, kemudian menuliskannya kembali dalam bentuk cerita atau karangan. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Jadi, tema dari puisi yang akan diparafrasakan tersebut dijadikan sebagai ide pokok dari karangan naratif yang akan dibuat. Dapat disimpulkan bahwa parakrasa itu terdiri dari dua macam, yaitu parakrasa terikat atau parakrasa dengan tetap mempertahankan bahasa asli saja, dan parakrasa bebas atau parakrasa yang dibuat dalam paragraf-paragraf sehingga bahasa atau unsur aslinya tidak tampak lagi. Dalam hal ini kita mengacu pada pendapat Suyetno, yakni kita dapat membuat parakrasa bebas atau membuat saja dengan karangan naratif dengan kata-kata sendiri ke dalam 3 atau 4 paragraf sehingga bahasa atau unsur aslinya tidak tampak lagi. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan atau tidak digunakan dan boleh ditukar, ditambah atau dikurangi. Jadi kita memiliki kebebasan dalam menafsirkan makna puisi tersebut sesuai dengan pemahamannya. Adapun tujuan dari paraprasa adalah untuk lebih memudahkan pemahaman karena dengan diparafrasakan saja lebih mudah dipahami dan ditangkap arti kata-kata dan kalimat-kalimatnya. Seandainya sebuah saja dapat atau dengan mudah dipahami tanpa diparafrasakan, maka paraprasa tidak diperlukan lagi, sekalipun untuk saja yang terdiri atas baris dan bait.
Adapun teknik menyusun parafrasa secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kata kunci, yang kedua menentukan ide pokok, yang ketiga menjelaskan sinonim kata kunci, yang keempat menjelaskan makna atau kata metamorfosis atau ungkapan lain dengan kata lain yang semakna. Yang kelima, menggunakan ungkapan lain untuk maksud yang sama dari informasi yang didengar. Yang keenam, menyusun kalimat dengan ungkapan sendiri. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan sebuah lagu yang berjudul Cinta Simpul Mati dari L.O. Band, yaitu Scott of Lampung. Lagu berjudul Cinta Simpul Mati ini mengisahkan tentang sepasang pramuka yang bertemu dan berkenalan dengan sebuah perkemahan pramuka. Perkenalan tersebut kemudian menimbulkan benih-benih cinta di antara keduanya. Cinta tersebut kemudian bersemi terjalin erat, bagaikan simpul mati, sekokoh bangunan pioneering dan penuh misteri layaknya sandi rumput. Langsung saja kita akan ke dalam bentuk lirik lagunya. Karena kita akan memperaplikasikan sebuah puisi atau lagu ke dalam narasi, langsung saja kita mulai dari pertama, yaitu berawal dari kutatap matamu. Menurut saya sinonim dari kata kutatap di sini yaitu melihat. Menurut saya menatap dari di sini sudah tepat. Yang kedua yaitu dan kau jabarkan tanganmu. Kata jabatkan di sini yaitu mengulurkan tangan, dan dalam lagu ini kata jabatkan sudah tepat. Selanjutnya untuk saling berkenalan. Dalam hal ini berkenalan sudah tepat pada hari ini karena sinonim berkenalan adalah bergaul, berhubungan. Menurut saya kata berkenalan di sini sudah tepat karena kalau berhubungan mereka sudah menjalin suatu hubungan, sedangkan di sini mereka masih ke tahap awal yaitu berkenalan. Selanjutnya getaran cinta kian terus membelenggu. Sinonim dalam kata membelenggu artinya mengekang, memasuki. Menurut saya dari lagu ini sudah tepat penggunaan dari kata membelenggu. Selanjutnya aku rasa aku telah jatuh cinta di perkemahan ini pun sudah tepat. Selanjutnya pada bait kedua yaitu bait pertama, telah ku katakan besarnya rasa cintaku dan kau pun tersipu malu. Dalam hal ini yang dari kata yang ku katakan sudah tepat, yang sinonimnya jujur. Besarnya rasa cintaku dan kau pun tersipu malu, dan kau balas cintaku seperti baret dan kacu, dia menjadi saksi bisu. Menurut saya dalam sinonim dari kata kau balas cintaku yaitu memberikan jawaban. Menurut saya sudah tepat. Selanjutnya kita kembali ke ref, yaitu biarkan cinta kita erat bagai simpul mati. Menurut saya penggunaan kata erat di sini sudah tepat karena setelah kata itu ada kata simpul mati. Karena jika kita mengikat sebuah tali maka kita akan erat. Selanjutnya misteri bagai sandi rumput, sekokoh bagai pioneering. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui dari kata misteri sinonimnya yaitu bisa teka-teki, dan dalam lagu ini kata misteri sudah sangat cocok digunakan karena kalau digunakan teka-teki bagai sandi rumput kurang masuk menurut saya. Selanjutnya sekokoh bagai pioneering. Sinonim dari kata sekokoh yaitu teguh, kokoh, kompak. Menurut saya dalam hal ini karena dia pioneering, maka kata sekokoh sudah sangat tepat karena bisa tahan. Selanjutnya masih pada bait ketiga yaitu pada lirik keempat. Ku ingin engkau tahu besarnya rasa cintaku, menyala bagai api unggun. Penggunaan dalam menyala bagai api unggun, sinonim dari kata api unggun bisa saja api yang sangat besar atau yang sangat
dekat kaitannya dengan pramuka. Bagi saya, penggunaan kata ini sudah tepat. Selanjutnya, pada bait keempat, telah kukatakan besarnya rasa cintaku. Menurut saya, ini sinonim dari besarnya rasa cintaku, yaitu besarnya rasa sayang gitu. Dan selanjutnya, dan kau pun tersipu malu, dan kau balas cintaku. Baret dan Kacu diam jadi saksi bisu. Kurasa ku telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Nah, karena lagunya membolak-balik di situ saja, langsung saja kita akan memperfrasekan sebuah lagu ini ke dalam bentuk narasi. Jadi, lagu ini menceritakan sebuah cinta yang berawal dari sebuah perkemahan, di mana ada terjadi sebuah pertemuan yang mana tokoh saling dimulai dari menatap lawan jenis yang dia sukai. Kemudian anggota pramuka sangat erat kaitannya jika bertemu dengan sesama anggota pramuka, maka akan menjabatkan tangan atau sebagai bentuk rasa kekeluargaan. Jadi sesama pramuka itu sangat kental dengan rasa udah bergaul dan rasa keluargaannya sangat tinggi. Dari sinilah, dari berjabat tangan mulai muncul perasaan getaran cinta yang terus mendesak di hati. Dalam hal ini telah dirasakan cinta dalam pertemuan pertama yang berawal dari menatap lalu berjabat tangan. Selanjutnya, semakin hari bertambah dan membesarnya rasa cinta. Di kedua ini pun merasa malu-malu, dan ternyata orang yang disukai pun juga merasakan hal itu. Karena cinta bersemi di bumi perkemahan, Baret dan Kacu pun menjadi saksi dari cinta ini. Nah, selanjutnya pada rap, biarkan cinta kita erat bagai simpul mati, misteri bagai sandi rumput. Makna dari erat bagai simpul mati yaitu karena cintanya akan seerat simpul mati dan banyaknya misteri atau teka-teki cinta seperti sandi rumput, yang mana sandi rumput ini bagi anggota pramuka mungkin sedikit rumit untuk dipahami. Sekokoh bagai pioneering, artinya cinta yang mereka miliki ini sekokoh bagai pioneering, artinya dapat tahan terhadap beberapa tekanan. Selanjutnya, ku ingin engkau tahu besar rasanya cintaku, menyala bagai api unggun. Makna di sini dapat dikatakan bahwa tokoh aku merasakan besar cintanya sebesar bagai api unggun, artinya cintanya tetap menyala-nyala. Selanjutnya, pada telah kukatakan besar rasa cintaku, dan kau pun tersipu malu. Kau belas cintaku, Baret dan Kacu diam jadi saksi bisu. Kurasa aku telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Sama seperti tadi, jadi dapat dikatakan cinta yang tumbuh di perkemahan, yang dimulai dari saling menatap, berjabat tangan. Kian cintanya pun tidak bertepuk sebelah tangan. Seperti yang telah dikatakan, cintanya sangat besar dan mereka pun sama-sama malu. Dan bumi perkemahan yang identik dengan Baret, Kacu menjadi saksi bahwa mereka telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Baik, hanya itu parafrase dari saya. Jika terdapat salah kata atau kekurangan dalam saya memparafrase sebuah lagu ini, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya lupa mengatakan, dunia pramuka dengan berbagai kegiatannya memang penuh dengan romantika. Tidak jarang benih-benih cinta bersemi saat berkegiatan bersama. Seperti yang tergambarkan dalam lagu Cinta Simpul Mati ciptaan L.O. Band ini, kisah-kisah cinta dalam kepramukaan juga banyak ditulis dengan lagu-lagu misalnya lagu Sebatas Patok Tenda, Asmara, Tunas Kelapa.